Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang, Pak. Siang, Pak. Untuk hari ini sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Amin. Pak Mus cek dulu ya. Hari siapa yang belum hadir siapa ini? Rian berangkat? Berangkat, Pak. Nah, Jalal. Jalal berangkat, Jalal Pak. berangkat ya. Pak. Ya. Jalal berangkat ya. Kalau Jalal berangkat berarti sudahnya juga berangkat. Oke, semuanya anak-anakku dipersiapkan dulu alat tulisnya, kertasnya, LKPD-nya yang sudah saya set kemarin, terus sama modulnya, handout-nya juga dipersiapkan semua. Gitu ya. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin tentang aturan perkalian. Kemarin Pak Mus sudah menjelaskan sedikit tentang aturan perkalian dan beberapa contoh. Hari ini kita lebih detail lagi tentang aturan perkalian. Pak Mus share dulu ya. Oke, kita akan belajar tentang aturan perkalian. Nah, sekarang perhatikan di gambar ini. Ini ada 3 motor sama plat nomornya ya. Nah, pernahkah kalian berpikir kenapa tidak ada plat nomor kendaraannya sama? Ya, terus pernah berpikir lagi nggak sudah berapa plat nomor yang telah dibuat? Bagaimana membuat plat nomor kendaraan sehingga tidak ada yang sama dan lain-lain sebagainya. Dari gambar itu bisa kalian berpikir banyak hal, ya, terutama jumlah plat nomor untuk daerah tertentu. Nah, sebenarnya itu kalau di pusatnya mungkin membuatnya pakai sistem komputer ya, tapi kita bisa menghitung jumlah plat nomor di daerah tertentu. Maksimumnya berapa seperti itu menggunakan aturan perkalian. Begitu juga dengan ini nomor HP. Kelihatan ya? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. begitu juga dengan nomor HP. Itu kenapa tidak ada nomor HP yang sama? Nah, terus di Indonesia total berapa nomor HP yang bisa dibuat dan lain-lain. Nah, untuk menghitung itu kita bisa menggunakan aturan perkalian. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari adalah ini, urutan tempat duduk. Nah, misal ada 3 siswa duduk sejajar. Berapa urutan duduk yang terjadi? Nah, ini kemarin Pak Mus sudah membuat video. Ini teman-teman kalian ini. Ya, teman-teman kalian yang dari pondok, saya minta untuk membuat peragaan untuk menghitung urutan duduk 3 siswa. Nah, video ini bisa kalian lihat di YouTube. Nah, ini linknya. Nah, videonya seperti ini. Jadi itu tadi peragaan bahwa urutan 3 siswa itu kalau secara manual seperti itu diperagakan. Ada berapa tadi? Ada berapa? 6. 6, Pak. Ya. Nah, 6, Pak. itu kalau 3 siswa. Kalau 3 siswa. Bayangkan kalau 10 siswa. Kalau 20 siswa atau 100 siswa. Masa kita akan menghitung secara manual mondar-mandir seperti itu. Ya, kita pakai yang namanya aturan perkalian. Jadi inilah yang akan kita pelajari hari ini, ya, yaitu menentukan pemecahan masalah yang berkaitan dengan aturan perkalian dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, aturan perkalian. Sebelumnya, Pak Mus ulang lagi tentang aturan perkalian pengertiannya. Coba dibaca, Ferry ya, Ferry, coba dibaca Ferry. Iya, Pak.
Satu, aturan perkalian. Misalkan ada N tempat tersedia dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, K2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya. Hingga Kn adalah banyaknya cara mengisi tempat ke N. Maka banyaknya cara mengisi tempat adalah K1, K2, K3, dan seterusnya sampai Kn. Cara ini disebut sebagai aturan pengisian tempat dan sering disebut dengan aturan perkalian. Ya, terima kasih Ferry. Suaranya bagus. Sama-sama, Pak. Gitu ya, itu aturan perkalian. Intinya adalah jika ada tempat satu berapa cara, dua berapa cara, terus tinggal dikali. Contohnya seperti ini. Ini kemarin Pak Mus sudah menjelaskan ya. Ini ngulang kembali. Jika A ke B 4 jalan, B ke C 3 jalan, ada berapa jalan yang bisa dilalui dari A ke C melewati B. A ke B 4, B ke C 3. Tinggal dikali. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12 jalan atau rute yang bisa dilalui. Nah, contoh lagi, ini dari angka 1 sampai 6 akan dibuat di contoh aturan perkalian seperti itu. Nah, sekarang, karena tadi ada 8 siswa, masing-masing siswa akan mengerjakan satu soal. Jadi siswa absen nomor 1 dan 2 mengerjakan soal nomor 1 dan seterusnya. Nanti dicatat langkah-langkahnya, hasilnya dan presentasikan. Untuk soalnya bisa dilihat di LKPD dan handout. Ya, ada di situ. Ada 4 langkah itu. Yang pertama memahami masalah, terus merencanakan pemecahan masalah, terus melaksanakan perencanaan tadi, sama mengecek kembali dan menyimpulkan seperti itu. Nah, ini sudah paham ya? Oke, Ya, sekarang saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal. Dimulai dari sekarang. Ini, Pak. Ya. Nanti kalau ada yang susah bisa tanya seperti itu. Sebelumnya saya kasih clue sedikit ya. Untuk soal nomor 1. Ya. Untuk soal nomor 1, ini kan tidak ada angka penyusun ya. Beda sama yang tadi. Dari angka 1 sampai 6 ya seperti itu. Ini kan tidak ada angka penyusun. Jadi kalau tidak ada angka penyusun berarti dianggap semua angka masuk dipakai. Berarti 0 sampai 9. Dan jangan lupa di sini membentuk bilangan ribuan, ganjil dan tidak boleh berulang. Ini masalah dalam kehidupan sehari. Tadi plat nomor tadi seperti itu. Berarti 0 boleh setelahnya huruf H ya, Pak? Kalau setengah huruf A kan berarti angka pertama. Itu tidak boleh berarti. Kan ini ada kata ribuan. Oh iya, Pak. 0 nanti ada berada di kotak kedua sama ketiga. Gitu ya. Seperti itu. Itu clue-nya soal nomor 1. Soal nomor 2 ini tentang jalan tapi agak banyak cabang-cabangnya ini. Ya, ini sama kayak yang contoh tadi. Ya, sambil mengerjakan ya. Sambil mengerjakan. Ini Pak Mus mencoba mengasih clue biar kalian tidak. Iya, Pak. Belum bingung. Pak Jamil apa itu Pak ya. Jamal itu, Pak? Pak Jamil. Pak Jamil itu. Ya. Ini sama kayak tadi. Ya, jalan-jalan itu. Cuma bedanya di sini ditanyakan rute pulang. Dan rute pulang tidak boleh sama dengan rute berangkat. Nah, intinya berarti pulang tidak berlainan dengan berangkatnya. Itu kuncinya itu. Kalau berlainan kalau tadi gimana? Nah, itu lihat contoh tadi. Terus soal yang ketiga ini saya ambil dari Olimpiade. Nanti caranya sama, dibuat kotak-kotak seperti itu. Ini yang di ujung harus A sama B. Bisa A-nya di depan, B-nya di sini, atau B-nya di sini, A-nya di sini. Dan ada lagi keterangan, yaitu apa tadi ini? Bendera D dan E selalu berdekatan. D sama E selalu berdekatan. Tidak boleh ada pemisah seperti itu. Itu ya, dilanjutkan. Ada yang tanyakan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, Masih belum. ngerjain Lanjutkan ini, ya. Pak, Pak. masih dicoba Oke. ngerjakan. Oke. Pakai urutan langkah yang ada di LKPD ya. Itu ada langkah memahami masalah. Cukup 15 menit sudah selesai. Oke. Ya. Ada yang pengen presentasi? Oke, Rian angkat tangan. Ya Pak, saya Pak. Oke, di-share ya.
Iya, Pak. Share ya. Oh ya, ini sudah share ini. Nomor 1, Rian. Ya, untuk soal nomor 1, pada Iya. pembuatan plat nomor kendaraan di area Demak yang berisi 1 huruf depan yaitu H, 4 angka bebas, 1 huruf di belakang yaitu E. Jika 4 angka tadi membentuk bilangan ganjil ribuan ganjil dan tidak boleh berulang, ada berapa plat nomor kendaraan yang bisa dibuat untuk area Demak? Nah, di sini langkah penyelesaiannya. Ketahui tadi ada angka yang mau disusun yaitu dari 0 sampai 9 yang membentuk bilangan ribuan ganjil berlainan. Kemudian yang ditanyakan dari soal tadi adalah banyaknya bilangan yang terbentuk. Kemudian langkah kedua menentukan rencana penyelesaian masalahnya, yaitu membuat kotak-kotak urutan angka dan mengisinya sesuai ketentuan yang ada. Sekian presentasi dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Rian. Bagus ya presentasinya ya. Nah, ini juga jawabannya juga bagus ini, ada langkah-langkahnya, diketahui, ditanya, dijawab seperti itu. Ya, ini pembahasannya seperti ini. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Saya, Yang Pak, lain? mau tanya saya, Pak. Oh, ya. Tanya, Pak. Jadi silakan tanya. Ya, sama tadi yang menyajikan ya, Pak. Itu tadi kan yang disajikan ada 3, apa namanya ya, Pak? 3 alternatif apa 3 syarat apa-apa itu. Kenapa sih harus ada 3 seperti itu, Pak? Kenapa nggak langsung jadi 1 aja gitu, 1 kotak gitu apa gimana? Oh, gitu ya. Gimana Rian ini? Bisa jawab nggak Rian? Oh, itu karena itu fair, karena ada angka 0 yang tidak boleh di depan dan juga ada syarat yang berlainan. Kalau cuma dibuat 1 kotak, nanti tidak akan pas. Jadi kalau ada 0 dan berlainan, maka harus dibuat syarat seperti itu, karena 0 tidak boleh di depan ya tadi ya. Oh, kok bisa tahu itu Pak dari mana? Kan tadi kayaknya Pak Guru Mus belum menjelaskan seperti itu. Jadi browsing-browsing Bu, cari-cari di YouTube-nya. Ini gimana? Jelas nggak? Jelas Pak, jelas. Terima kasih ya, Pak Guru. bagus ini Terima Rian kasih, ini. Rian. Ya, makasih ya. Ini bagus Rian ini. Apa namanya prosesnya sama kemampuan menjawab dari apa temannya Ferry tadi. Yang lain ada yang tanyakan nggak? Saya Sudah rasa paham, cukup ya. Pak. Cukup Ya, ya, sudah saya paham, rasa Pak. cukup ya. Oke. Jadi itulah tadi yang namanya apa aturan perkalian. Jadi aturan perkalian itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi kayak apa namanya? Plat nomor, terus pembuatan apa nomor HP, jalan dan lain-lain seperti itu. Sama ini tadi ya, sama yang apa namanya pengisian kotak tadi toh. Kalau tidak boleh berulang, maka biasanya angkanya dikurang satu. Kalau boleh berulang, angkanya tetap seperti itu. Itu ya kesimpulan untuk hari ini. Berarti banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dihitung pakai aturan perkalian. Jadi semuanya apa tadi yang sudah mengerjakan hasilnya difoto terus dikirimkan ke Japri lewat apa namanya WA-nya Pak Mus itu ya, nanti saya akan menilai seperti itu. Terus ada ini juga di rumah, yaitu mengerjakan soal yang di modul uji kompetensi halaman 15 nomor 1 sampai 5 seperti itu. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga kalian semua menjadi anak yang soleh dan solehah, ilmunya bermanfaat. Dan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian kelak, barokah ilmunya dan semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum diakhiri, saya akhiri, kita berdoa dulu. Coba Rian dipimpin doa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan di kelas ini, marilah kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih.
Udah ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.